Ya, kita dari studi kasus Steve Jobs kita lanjutkan dengan tantangan di era pemimpin era sekarang, leadership start with you. Menjadi pemimpin bahkan tanpa jabatan, teman. Karena pemimpin adalah belajar, fungsi kepemimpinan menghasilkan pemimpin lain. Tantangan tantangan pemimpin di era sekarang yaitu perubahan cepat, digitalisasi, perbedaan generasi dari Gen X, Gen Y, Gen Z. Saya Gen Z. Aku nggak tahu antara teman-teman. Lalu mungkin ada yang masih baby boomers, masih bekerja, mungkin masih ada teman-teman. Lalu kompleksitas organisasi. Lalu tekanan hasil cepat. Saya ada beberapa kata-kata untuk saya. Pemimpin adalah sama dengan belajar. A good leader is a good leader. Kalimat sederhana tapi fondasi utama untuk semua kepemimpinan yang hebat, kan? Belajar dari pengalaman, mau dikritik, tumbuh bersama tim. Kapan terakhir kali teman-teman benar-benar belajar sesuatu yang membuat Anda tidak nyaman, teman-teman? Seringkali saat kita naik posisi atau punya pengalaman panjang, kita merasa sudah cukup. Padahal di era pertumbuhan seperti sekarang, berhenti belajar sama saja dengan kemunduran yang sangat perlahan, teman-teman. Lihat tokoh seperti Satya Nadella, CEO Microsoft sekarang. Ketika ia mengambil alih perusahaan Microsoft dianggap suksesnya yang baik, kehilangan arah seperti di atas, tapi siap-siap untuk jatuh. Tidak tidak ada maju untuk depan. Tetapi Nadella membawa semangat grow mindset yang mengatakan kita bukan know it all organization, tapi harus menjadi learn it all organization. Dari situ Microsoft bangkit menjadi salah satu perusahaan yang paling inovatif di teman-teman. Jadi pemimpin bukan berarti tahu segalanya, teman-teman, tetapi selalu siap belajar dari siapa saja. Dari siapa, teman-teman? Dari bawah, dari depan, bahkan dari kesalahan sendiri. Kita bisa belajar dari semuanya, dari jalanan, dari mana-mana, dari kita bisa belajar. Dari tukang sapu kita bisa belajar. Dari driver ojek kita bisa belajar. Dari mana-mana, dari siapapun saja, teman-teman. Lalu pemimpin besar tidak takut dikritik, karena kritik adalah cerminan untuk tumbuh. Karena kita siap menerima kritik ya untuk membangun diri kita lebih baik lagi, teman-teman. Kita refleksi sebentar. Apakah kita masih mau mendengar pendapat yang berbeda? Lalu apakah kita memberi ruang bagi tim untuk mengajarkan sesuatu pada kita? Disinilah pemimpin sejati lahir, bukan karena titel, tapi dari kerendahan hati untuk terus tumbuh, teman-teman. Untuk selanjutnya adalah the function leader is produce more leader. The function leader is produce more leader, not more follower. Inilah puncak kepemimpinan, teman-teman. Melahirkan pemimpin sejati. Banyak orang ingin menjadi pusat perhatian, teman-teman. Tapi pemimpin sejati justru ingin menciptakan orang-orang yang lebih hebat darinya. Kita bisa belajar dari Nelson Mandela. Setelah keluar dari penjara 27 tahun. Bayangkan, teman-teman, penjara 27 tahun. Itu sangat lama, teman-teman. Dia keluar mungkin sudah usia tua. Tetapi ia tidak hanya memimpin negaranya, tapi juga membentuk generasi baru yang percaya diri untuk memimpin Afrika Selatan, teman-teman. Itu adalah legasi, warisan, kepemimpinan yang melahirkan pemimpin berikutnya. Dalam konteks organisasi modern, tugas kita bukan hanya memastikan target kita tercapai, teman-teman, tetapi memastikan orang-orang kita bertumbuh. Kepemimpinan atau regenerasi adalah ego, tapi kepemimpinan yang membangun orang lain akan hidup selama. Cobalah bayangkan, teman-teman, jika setiap orang di ruangan ini melahirkan pemimpin baru setiap tahunnya. Bayangkan dampaknya bagi organisasi,
bagi negara, bagi bangsa, bahkan dalam dunia akademik kita. Leadership bukan tentang berapa banyak yang mengikuti kita, tapi berapa banyak yang menginspirasi untuk berdiri sejajar dengan kita. Semoga kita berdiri sejajar untuk menjadi pemimpin yang lebih baik, teman-teman. Sebagai penutup, keep leader wherever you are, teman-teman. Kepemimpinan bukan jabatan, itu adalah tanggung jawab pribadi, teman-teman. Mulai dari hal yang sangat kecil, teman-teman, dari bersikap terhadap rekan kerja, dari keputusan kita tidak ada tidak ada yang melihat, dari keberanian mengambil inisiatif bahkan tanpa diminta. Itu seperti ya dari hal kecil saya, teman-teman. Mungkin dari saya belajar dari rumah. Seperti apa? Seperti saya habis makan, saya mencuci piringnya langsung. Seperti ada lantai kotor, saya tidak menunggu orang lain mengepel atau saya minta tolong atau saya menyuruh, langsung saya pel sendiri. Baju saya cuci sendiri. Jika sudah menumpuk ya akan saya cuci sendiri, teman-teman. Dari hal terkecil saja, teman-teman, dari rumah, dari keluarga kita sendiri, lalu dari rekan kerja. Dari rekan kerja bersikap bagaimana cara kita harus berbaik, positif, menjadi rekan yang sopan, tidak dengan bahasa kasar, teman-teman, tidak uh, memberikan hal-hal negatif, banyak sekali, teman-teman. Lalu kemudian ketika tidak ada yang melihat, seperti itu tadi, misalkan di ruangan kerja ada sampah berserakan, nggak bisa tidak orang ya kita bersihkan sendiri, teman-teman. Itulah contoh dari pemimpin yang baik, bersihkan sendiri tanpa memanggil OB, atau misalkan haus, tinggal ambil lah, teman-teman, dengan menyuruh itulah, teman-teman. Kita tidak perlu menunggu posisi untuk memimpin, teman-teman. Kita hanya perlu memutuskan untuk menjadi pribadi yang bisa dipercaya, menginspirasi dan berdampak. Saya ingin menutup dengan satu kalimat. Dunia tidak kurang orang pintar, tapi sedang menunggu lebih banyak pemimpin yang berani belajar, berani peduli, dan berani menumbuhkan orang lain. Semoga yang ada di kelas ini bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang sangat hebat, sangat berani, sangat menginspirasi, dan menjadikan semua teman-teman ini, teman-teman di sini membuat pemimpin-pemimpin baru di luar sana untuk menjadikan negeri ini semakin baik lagi. Saya Dimas Alamsyah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.